Ini saya sedang bersama dengan terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga psikis dengan terdakwa Ibu Valencia. Kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan Ibu Valencia terkait tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa Valencia tersebut. Bu, ini kan ramai ya, viral juga terkait istri marahi suami yang karena mabuk-mabukan itu dituntut 1 tahun penjara. Ibu sebagai terdakwanya waktu itu di persidangan, Ibu sempat menangis ya. Itu gimana Bu ceritanya itu? Ya nggak nyangka aja sampai dituntut sampai 1 tahun. Bukan nangis lagi, kalau bisa tuh udah mau pingsan kemarin. Ya nggak nyangka aja. Jadi kalau udah dituntut gitu saya harus gimana, ya kan? Sedangkan kan saya ibu tunggal ya, jadi bingung. Di rumah ada orang tua umur 80 tahun, anak 2, 1 sakit. Saya benar-benar bingung harus gimana. Itu spontanitas gitu ya, pas nangis itu atau gimana tuh? Spontan itu. Itu Saya nggak nyangka juga bisa sampai dituntut 1 tahun. Dan ya selama persidangan apa yang disampaikan dari jaksa apa juga kita udah sanggah, dan bukti-bukti udah sih kita keluarkan, dan semua itu gimana ya, merasa yang benar-benar tidak mungkin punya. Itu makian sama marah-marah suami itu pertengkaran seperti suami istri punya, itu dijadikan alat bukti, dan transkripnya juga dipenggal-penggal. Itu kronologi awalnya seperti apa Bu? Emang pas waktu Ibu marah-marah itu emang pas suami dalam keadaan mabuk atau seperti apa atau gimana Bu ceritanya itu? Itu saat dia udah pergi dari rumah, dan saya mungkin dalam keadaan galau ya, dia tinggal gitu, terus di rumah juga berantakan, anak sakit, toko juga berantakan, dan telepon dimatikan, dan ya pertengkaran suami istri lah, dan transfernya juga dipenggal-penggal. Jadi kesannya tuh jadi gimana saya seorang istri yang gila. Artinya waktu pas marah itu puncaknya karena emosi gitu atau seperti apa dengan perilaku mantan yang sekarang udah jadi mantan suami gitu kan? Seperti itu sih, marah seperti biasa ya, seperti seorang istri lah, perempuan lah, marah lah. Tapi di dalam hati sih sebenarnya mengharapkan sekali balik ke rumah. Itu aja. Tapi tidak tahunya setelah saya gugat cerai, itu yang dijadikan alat bukti untuk jadi laporan intimidasi saya. Laporan ketika ibu dilaporkan suami itu pas ketika gugat cerai itu berarti ya? Itu satu laporan ini aja. Selama 2 tahun 2 bulan saya dilaporkan, itu dengan 3 laporan. 1 minggu bisa terima 3 laporan. Laporan di Polsek, di Polres, di Polda. Selama 2 tahun 2 bulan. Itu kan pernikahan udah berapa lama Bu? Dan terus selama pernikahan seperti apa suami ke ibu itu? Ya intinya dia ya suka minum, suka judi. Ya. Kalau mau diceritakan panjang sekali. Iya. Itu bermula dari awal tahun 2000 saya menikah ke sana. Panjang sekali ya kalau mau cerita. Itu pas tahu ketika dilaporkan ibu tentang KDRT psikis itu apa sih maksudnya, dasarnya dia dari rekaman apa atau seperti apa gitu Bu? Ya, sebelum dia melaporkan, saya diintimidasi dengan pengacara dia. Diintimidasi, waktu itu pengacaranya ada ke rumah, bypass ya, ketemu saya. Setelah putusan cerai keluar, pengacaranya ke rumah intimidasi saya. Dia tanya tentang harta. Ya kalau saya jawab kan harta kan memang harus digugat di pengadilan ya. Kalau tanya saya seorang ibu-ibu. Ya, saya pasti kasih ke anak. Saya hibah ke anak.
Dia bilang dia tidak setuju, dia bilang mau kasusin saya. Heeh. Ya 2 bulan kemudian saya terima laporan KDRT dari PPA Polda. Tapi sempat ada proses perdamaian nggak sih sebelum di laporan itu ke polisi atau bahkan ke Ada kejaksaan? beberapa kali, dan dia tanya saya kalau mau cabut gugatan, saya harus kasih dia apa? Oh. Dia Jadi pemerasan. jadi nggak mau cabut gugatan karena harus ada syarat-syarat itu tadi gitu ya. Iya, Gua apa harta gitu atau gitu atau? ya begitulah. Bu, soal apa ibu dituntut 1 tahun ini gimana perasaan anak dan keluarga sendiri? Semuanya sedih, terutama ibu saya. Hmm. Saya paling kasihan ibu saya umur 80 tahun. Dan ibu saya 80 tahun juga pernah dilaporin juga yang kasus pemalsuan sampai ya sering dipanggil polisi ya. Bukan sempat di video yang kemarin viral itu mengingatkan ada apa istri-istri lain atau ibu-ibu lain dengan hati-hati buat marahin istri itu apa Bu pesan yang ingin disampaikan dari yang ibu alami gitu? Soal gugatannya juga bilang saya memaki-maki dia. Memaki kan pasti ada alasan. Seorang istri kalau memaki suami pasti ada alasan. Ya. Dan waktu itu dia memang sering mabuk dan tidak pulang. Ya. Otomatis saya pesan lah biar ibu-ibu semuanya hati-hati aja. Karena hukum ini benar-benar tidak adil. Saya merasa korban kok jadi terdakwa. Itu aja. Kalau mabuk-mabukan itu hampir setiap malam atau gimana sih? Gimana Pak? Kalau mabuk-mabukan suami ibu atau hampir setiap hari atau? Itu kalau mabuk-mabukan dia memang alkoholik ya. Biasa di rumah juga sering siang, pagi, malam biasa minum. Kalau temannya datang kadang sampai mabuk sampai muntah kemana-mana. Kalau tidak dia keluar rumah biasa pulang malam, kalau enggak pulang pagi. Bahkan pernah ada sekali ada baju perempuan yang ketinggalan di mobil. Itu juga ditemuin sama anak-anak. Artinya ada alasan yang kuat ya, maksudnya ibu kayak marahin, ngomel-ngomel gitu ke suami itu emang ada karena ada alasannya gitu ya. Sebenarnya pertengkaran ini juga pertengkaran umum seperti keluarga lain lah. Oh, pertengkaran umum biasa sebenarnya Mbak ya. Ya, cuman saya tidak kuatnya setelah saya gugat dia cerai. Ya, saya diintimidasi dengan berbagai laporan. Ya seperti tadi saya bilang 2 tahun 2 bulan dan sampai finishnya kemarin yang KDRT saya diputus 1 tahun dengan bukti-bukti yang tidak masuk akal. Padahal saya udah sanggah, udah saksi diabaikan, saksi ahli saya juga padahal ada di pengadilan, tapi di Zoom di JPU bilang tidak bisa hadir. Itu waktu itu kan juga disaksikan dengan semua yang hadir di pengadilan ya. Dan saksi-saksi saya ada beberapa juga diabaikan. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.